Merantau ke Jakarta tanpa uang dan pendidikan, Bapak Haji Haryanto akhirnya melamar sebagai anggota TNI. Setelah 20 tahun mengabdi di kesatuannya dengan pangkat terakhir kopral, beliau justru sukses berbisnis di angkutan umum, guys. Kini penghasilan tak kalah dengan para jenderal, berkat ketekunan keuletan dan tentu saja garis keberuntungan yang tergores di tangannya. Bapak Haji Haryanto akhirnya memetik buah usahanya. Bagi Bapak Haji Haryanto, ini disiplin memang bukan hal aneh. Maklum, beliau adalah mantan anggota Tentara Nasional Indonesia. Jangan pandang sebelah mata, karirnya di TNI memang berakhir saat beliau berpangkat sebagai kopral. Tapi Bapak Haji Haryanto benar-benar sukses mengelola bisnisnya loh, guys. Saat ini beliau memiliki lebih dari 100 bus eksekutif yang melayani jalur Jakarta Kudus, Pati, Jepara, Ponorogo, dan Madura. Ditambah lagi 20 unit bis pariwisata. Selain itu, ia juga memiliki 150 unit angkutan kota yang merajai seluruh trayek di Tangerang, serta memiliki showroom mobil dan 2 buah rumah makan besar di Pulau Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bapak Haji Haryanto sendiri sebenarnya tak pernah menyangka ia akan menjadi pengusaha. Pasalnya, ia terlahir sebagai anak desa di Kudus, Jawa Tengah. Orang tuanya hanyalah buruh tani yang punya kerja sambilan sebagai tukang memisahkan tulang dan daging ikan di pasar. Sejak kecil, Bapak Haji Haryanto memang bercita-cita berseragam loreng sambil memikul senjata. Cita-citanya itu akhirnya kesampaian juga. Tahun 1979 beliau mulai bekerja di Kesatuan Angkatan Udara Kostrad di Tangerang. Saya dididik menjadi pengemudi. Tugas saya mengangkut alat-alat berat, meriam, beras untuk konsumsi dan perminyakan. Kenang Bapak Haryanto saat itu. Penghasilan yang beliau kantongi waktu itu sekitar Rp18.000 per bulannya. Adapun Bapak Haji Haryanto sejak kecil dididik untuk bekerja keras, mulai dari mengembala sapi milik tetangga, berjualan es, atau sebagai tukang ngarit demi menambah penghasilan bagi kelangsungan hidup keluarganya. Maklum, keluarganya adalah keluarga besar. Bapak Haji Haryanto adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara. Meski ulet, ternyata Bapak Haji Haryanto cukup bandel juga loh, guys. Buktinya, beliau tidak menyelesaikan sekolahnya di bangku sekolah teknik menengah STM lantaran merasa tidak cocok. Beliau lalu kabur dari rumah dan hijrah ke Tangerang. Saya akan mengubah nasib, begitulah tekadnya. Berbekal tekad dan semangat yang kuat, di Tangerang Bapak Haji Haryanto lalu mendaftar sebagai anggota TNI. Di sela-sela waktu bekerja sebagai sopir kendaraan militer di kesatuannya, Bapak Haji Haryanto pun meluangkan waktunya untuk menyopiri angkotnya. Saban hari beliau menyopir angkotnya pada pukul 3 sore sampai 4 sore, kemudian bekerja di Kostrad hingga pukul 7 malam. Selepas pukul 10 malam, ia mulai mengemudikan angkotnya lagi hingga dini hari. Suka tidak suka, Bapak Haji Haryanto harus mengurangi waktu tidurnya demi menafkahi istri dan ketiga anaknya. Berkat rajin menyopiri angkotnya tahun bertahun berikutnya, Bapak Haji Haryanto terus membeli angkot dari uang yang ia sisihkan. Sungguh luar biasa kan, guys? Bekerja sambilan jadi sopir angkot karena sudah bekerja dan mengantongi gaji. Pada tahun 1982, Bapak Haji Haryanto memberanikan diri untuk menikah. Tapi gaji belasan ribu yang diterimanya tiap bulan itu ternyata tak cukup untuk menambal semua kebutuhan hidupnya. Bahkan rumah sewa berukuran 3 x 4 meter pun yang beliau huni bersama dengan sang istri tak mampu ia bayar. Untuk membayar sewa rumah saja saya utang, kenangnya. Kepepet dengan kondisi keuangan yang minim inilah yang justru mempertebal semangat Bapak Haji Haryanto untuk mulai mencari usaha sampingan. Pada tahun 1984 dengan modal uang tabungan kurang dari Rp1.000.000, Bapak Haryanto nekat membeli 1 unit mobil angkutan kota buatan Daihatsu. Beliau pun lalu menjadi sopir bagi kendaraan pribadinya yang berplat kuning itu. Waktu itu rute yang ia tempuh Pasar Anyar, Serpong. Dulu masih kebun karet, jalannya juga belum sebagus sekarang ini paparnya. Kendati usianya baru 43 tahun,
Tahun 2002 lalu ia melayangkan surat pengunduran diri. Saya enggak dapat pesangon, tapi saya dapat pensiun Rp800.000 per bulannya. Sejak pensiun itulah Bapak Haji Haryanto justru sibuk dengan mainan barunya, yaitu PO Haryanto yang dirintisnya pada tahun yang sama, yaitu tahun 2002. Waktu itu Bapak Haji Haryanto mendapatkan kucuran kredit dari Bank BRI sekitar 3 miliar rupiah. Uang itu ia gunakan untuk membeli 6 unit bus senilai masing-masing 800 juta rupiah. Pinjaman itu saya pakai untuk uang muka beli bus, katanya. Semula Bapak Haji Haryanto mengoperasikan busnya untuk rute Cikarang Cimone kelas non AC alias ekonomi. Modal untuk membeli angkot juga didapatnya dari hasil kerja sambilannya yang lain. Sebagai perwakilan bus PO Sumber Urip yang ia tekuni sejak 1990 sampai tahun 2000, angkotnya terus beranak pinak hingga puluhan dan terus bertambah menembus angka 100 unit. Insya Allah sekarang saya telah memiliki jalur angkot hampir seluruh Tangerang, ungkapnya penuh syukur. Saat ini sekitar 150 angkot ada di dalam daftar asetnya. Dari usaha angkotnya saja jutaan rupiah berhasil beliau kantongi setiap harinya loh. Tapi Bapak Haji Haryanto bukan orang yang gampang berpuas diri. Tahun 1990 ia membuka satu gerai showroom mobil di Tangerang yang khusus menjual angkot dari beberapa karoseri. Gerai ini tak membutuhkan modal banyak. Bapak Haji Haryanto hanya menyiapkan lahan bagi mereka yang ingin menjual angkotnya. Modalnya hanya kepercayaan, tukas Bapak Haji Haryanto. Showroom ini pun cukup laris. Tiap bulan sekitar 20-30 unit mobil berhasil beliau jual. Pensiun dari kopral, gajinya jenderal karena putaran roda bisnisnya semakin kencang. Haryanto pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari kesatuannya di militer. Sayangnya bus jurusan tersebut sepi penumpang, maka ia mengalihkan ke bus eksekutif yang ber-AC dan membuat rute baru yang tujuannya tak jauh dari kampung halamannya, yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Jepara, dan Jakarta Pati. Demi menjaga kualitas, Haryanto mendidik sopir-sopirnya agar tidak ugal-ugalan dan diprotes penumpangnya. Walau sudah menjadi juragan, Bapak Haji Haryanto pun tak segan-segan setiap hari nongkrong di terminal, memeriksa sendiri kondisi bus-busnya sambil mendengarkan keluhan penumpang. Dari putaran roda bisnis di bisnis beragam angkutan penumpang ini, Bapak Haji Haryanto kini menangguh pendapatan yang lumayan. Karyawannya pun kini telah mencapai 600 orang. Saya nggak nyangka sekarang bisa menjadi pengusaha, ungkap Bapak Haji Haryanto. Sebagai pengusaha tentu saja penghasilan pensiun kopral itu tak kalah dengan para jenderal. Bapak Haji Haryanto agaknya sadar betul bahwa usahanya tak akan berhasil tanpa campur tangan yang di atas. Itu sebabnya ia berikhtiar atau berikrar akan memberangkatkan sopir-sopirnya ke Tanah Suci. Maka dari itu, setiba dari Mekah, kendati harga dolar sedang mahal-mahalnya, Bapak Haji Haryanto memenuhi janjinya pada diri sendiri untuk memberangkatkan karyawannya naik haji. Kesempatan pertama itu ia hadiahkan pada satu orang sopir yang telah setia bekerja kepadanya. Dia sopir pertama yang saya berangkatkan ke Tanah Suci. Mengongkosi sopir ke Tanah Suci, pergi ke Tanah Suci adalah impian Bapak Haji Haryanto, pemilik PO Haryanto. Itu sebabnya ia selalu menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya. Berkat uang hasil tabungan itulah pada 1997 akhirnya ia bisa berangkat ke Tanah Suci bersama orang tua dan istrinya. Sejak kakinya menginjakkan Tanah Suci itulah ia berjanji pada dirinya untuk menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah saya bisa ke Mekah juga dari hasil usaha angkot saya, ujarnya. Tradisi memberangkatkan karyawan itu
terus ia pelihara hingga sekarang. Bagi karyawan yang taat dan tekun beribadah, Bapak Haji Haryanto tak segan-segan membagi tiket untuk beribadah ke Mekah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan omset. Ternyata bisnis di dunia transportasi khususnya bus sangat menggiurkan. Berdasarkan informasi yang ditulis oleh kudus.com, omset penghasilan PO Haryanto bisa mencapai nilai 125 juta rupiah per harinya. Luar biasa bukan? Kalau sebulan bisa berapa? Coba kita kalikan. 125 juta dikali 30 dan hasilnya pun 3.750 juta. Itu yang terhitung penjualan tiket di agen Jawa Tengah saja guys. Bagaimana dengan agen-agen lain? Bisa 4-5-6 miliar rupiah dalam per sebulannya. Luar biasa bukan? Semoga Bapak Haryanto sehat selalu, sukses dan terus melanjutkan ikhtiarnya.